Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom adik-adik tin sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Masih luar biasa. Kakak-kakak juga luar biasa ya? Iya, luar biasa pasti. Oke, kayaknya ada wajah baru. Siapa namanya Kak? Kak Putra. Hari ini kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di awal tahun 2021 Januari. Nggak terasa ya kita sudah lewati tahun 2020. Ketemu di tahun 2021. Mudah-mudahan ke depan kita bertemu lagi di tahun 2022. Bahkan sampai seterusnya. Adik-adik di rumah tetap semangat. Karena ini adalah Sabtu ceria. Harus ceria. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kita juga jangan lupa berdoa Supaya COVID ini bisa berlalu dari kita. Dan kita bisa bertemu di Gereja GBI Pantai Mutiara dan Hariston. Adik-adik, kita mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, Terima kasih. atas pertolongan Tuhan bagi kita. Di Sabtu ceria ini, di awal tahun ini, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh diperkenankan Tuhan, kita boleh 1 tahun kita lewati. Dan di bulan Januari, di minggu pertama ini, kita benar-benar memulai hal yang baru, kita benar-benar memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sekalian, saya mengundang adik-adik, saya mengajak adik-adik di rumah untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, we love you Lord, we love you Lord, thank you Jesus. Kami meninggikanmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. I love you Lord. When I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you eat. Let it be the sweet, let it be a sweet, sweet sound in your I love you Lord, I love you Lord, amen. And I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you eat. Let it be a sweet
sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah manis kau dengar suara kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Let it be a sweet God. Manis kau dengar suara penyembahan kami. Haleluya Yesus. Mari adik-adik sekalian, di rumah dimanapun adik-adik sekalian, baik di kamar, di ruang tamu, dimanapun, mari kita menyembah Tuhan di Sabtu ceria ini. Mengawali tahun 2021 ini, saya mengajak adik-adik sekalian, tim sekalian, benar-benar fokus kepada Tuhan, benar-benar menyembah Tuhan dari dalam hati kita yang tulus. Adik-adik sekalian, jangan bermain-main bersama dengan Tuhan. Mari kita fokus bersama dengan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Haleluya. Biarlah ini jadi doa kami Tuhan. Biar di awal tahun ini kami benar-benar bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami benar-benar dibaharui oleh Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. I love you Lord. And I lift my voice. Amin Yesus. To worship you God. To worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be the sweet, let it be a sweet, sweet. Let it be the sweet, let it be a sweet, sweet. Sekali lagi, let it be a sweet God. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan di Sabtu ceria ini melalui doa persekutuan kami, melalui live streaming di Sabtu ceria. Kami ingin menyenangkan Tuhan dan selalu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hatimu Yesus. Mengawali di tahun 2021 ini, kami benar-benar bersuka cita dan benar-benar bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekalian di rumah, kita benar-benar mau menyembah Tuhan, kita benar-benar menyenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, di Sabtu ceria ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami ingin bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap bersorak untuk Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Apa kabar? Kembali masih sukacita? Masih sukacita. Kalau sukacita berarti kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, you know that I love you. Kita harus tahu bahwa, dan Tuhan juga tahu bahwa kita mencintai Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Berikan suaramu untuk Tuhan, adik-adik. Katakan, you know that I love you. You know that I want to you so much more than I get before.
Amin. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Amin. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Amin. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Amin. Hallelujah. And forever and ever I'll give my precious to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. Forever and ever I'll give my precious to you. Angkat tangan, puji Tuhan dengan tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Haleluya. I love you, Lord. We love you, Lord. Dengan semangat kita mau ulangi lagu pujian ini. You know that I love you, you know that I want to you so much more than I had before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I'm dedicated to you. King of majesty, majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, hallelujah, Jesus, you are the Savior of my soul. Tepuk tangan untuk Tuhan sama-sama. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my precious to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my precious to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my precious to you. And forever and ever I give my precious to, and forever and ever I give my precious to you. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Tetap bersemangat, tetap bersorak untuk Tuhan. Adik-adik sekalian, kita telah menyembah, kita telah bersorak untuk Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, pertolonganku hanyalah padamu Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, di saat suara Tuhan diperdengarkan melalui live streaming di Sabtu Ceria ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Kau penolong bagi kami. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan kakak pada sore hari ini di ibadah Teens Online kita yang luar biasa ini. Tidak terasa adik-adik, kita sudah masuk di bulan Januari di tahun yang baru. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, yang akan hamba-Mu bagikan buat adik-adik teens yang ada di rumah. Biarlah kiranya bimbingan-Mu Tuhan Yesus, bimbingan-Mu ya Roh Kudus ada bagi setiap kami, supaya kami tahu bahkan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak yang Engkau sudah pilih, yang Engkau tetapkan untuk menjadi anak-anak yang terang, pembawa kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita boleh katakan terima kasih Tuhan Yesus, aku boleh ada sampai saat ini. Percaya nggak kalian semua adik-adik? Semuanya apa yang kita alami, baik kesukaan, kesedihan di tahun-tahun yang lalu, itu semua ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki situasi di mana kita mengalami sebuah namanya pandemi COVID-19. Ya, kita percaya apapun yang terjadi sampai kita nggak bisa sekolah, ya kita hanya bisa sekolah dari rumah, tapi itu membuat kita belajar bertanggung jawab. Mungkin kalau kita pergi ke sekolah itu sudah menjadi sebuah rutinitas yang biasa kita lakukan, tapi ketika kita belajar dari rumah itu kita membuat suatu suasana yang baru, tanggung jawab yang baru, gaya hidup yang baru. Nah, hari ini kita masuk di tahun 2021. Kita harus mempunyai prinsip-prinsip yang baru. Apa ya itu yang baru? Itulah yang kita katakan gaya hidup yang baru. Nah, mungkin gaya hidup kita yang lama itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekeliling kita. Bahkan tidak sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, tahun ini kita harus memulai sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Yaitu dengan mengetahui, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang menjadi maksud Tuhan hari ini yang boleh kakak bagikan buat kalian semua, yaitu di dalam Amsal 3, ya.
Amsal 3 ayat 5 sampai 7 adik-adik. 3 ayat aja ya, nggak usah banyak-banyak, 3 ayat aja. Nah, apa sih kata Amsal 3 ayat 5? Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi kakak katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri adik-adik ya. Nah, firman Tuhan ini ya diilhamkan oleh Tuhan kepada Salomo. Kita tahu Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel yang Tuhan pakai luar biasa sekali. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan, tidak ada raja yang paling kaya selain Salomo. Sesudah dan sebelum Salomo tidak ada selain Salomo. Luar biasa nggak? Luar biasa sekali adik-adik. Nah, di mana Salomo Tuhan percayakan membangun bait Allah yang luar biasa megahnya, luar biasa mewahnya, ya adik-adik ya. Nah, tahu nggak sih rahasianya? Ketika Salomo diangkat menjadi raja, dia hanya minta satu kepada Tuhan, yaitu minta hikmat dari Tuhan. Ya adik-adik, dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Makanya oleh karena hikmat Salomo, banyak raja-raja di penjuru dunia datang ya untuk menemui Salomo, untuk mendengar hikmat Salomo. Luar biasa nggak? Luar biasa sekali adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan melalui Salomo dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kak, hati kan di sini kak. Nah, tunggu dulu adik-adik. Kalau orang Ibrani itu, hati itu menyimbolkan simbol dari emosi ya. Makanya dikatakan dengan segenap hati itu sebenarnya dengan segenap pikiran kita. Jadi dengan segenap kehendak kita, dengan segenap emosi kita. Jadi kalau kalian punya kehendak, nah kehendak kalian itu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati ya. Jadi kita harus benar-benar percaya dengan segala kekuatan kita, harus kita percayakan kepada Tuhan. Nah, dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Contoh, kita bersandar, ini ya, contoh kalau kakak bersandar di dinding ini, berarti kakak tahu karena dinding ini kuat untuk menopang kakak. Nah, kalau kalian bersandar, artinya kalau kalian bersandar dengan kekuatan kalian sendiri, kalian sedang percaya dengan kekuatan diri kalian sendiri, kalian sedang mengandalkan diri kalian sendiri, tetapi kalian tidak mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini ya adik-adik, hal yang harus kakak sampaikan buat kita semua di tahun yang baru ini adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Sekalipun kalian memiliki kepintaran, ya, kalian memiliki semuanya, materi segala macam, jangan andalkan itu, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena sekalipun kalian punya materi, punya segala sesuatu saat ini, percayalah itu semua dari Tuhan, ya. Apa yang kalian dapatkan dari orang tua, percayalah karena Tuhan mengasihi orang tua kalian. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan adik-adik. Adik-adik yang di teens, yang ada di rumah, kakak percaya tidak ada yang sombong, semuanya rendah hati. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya rendah hati, gak akan sombong karena dia tahu segala sesuatunya dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita mau bersekolah nantinya di tahun yang baru ini, belajar, kita mulai berdoa sebelum belajar ya. Sebelum bersekolah kita berdoa. Nah, ini gaya-gaya yang baru yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Artinya kalau kita berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum sekolah, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan ya. Karena celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya adik-adik ya. Nah, berikutnya dikatakan akuilah dia. Siapa itu dia? Akuilah Tuhan adik-adik di ayat 6-nya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan itu mencerminkan pribadi Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya, kalau ada pribadi Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita perkatakan pasti perkataan yang positif. Ya, perkataan yang penuh dengan kasih, ya, adik-adik, penuh dengan senyum, ya, tidak mudah marah, ya, adik-adik ya. Nah, oleh karena itu dikatakan
Di ayat 6-nya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya begini adik-adik, jalanmu artinya kehidupannya kita. Hari ini kita di tahun yang baru, umur juga bertambah. Contoh, umur kalian mungkin ada yang 13 tahun, bertambah menjadi 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Artinya di jalan kehidupan kalian, di jalan kehidupan umur kalian, Tuhan akan menuntun kalian. Kalau kalian mengakui Dia di dalam segala perkataan, perbuatan maupun pikirannya kalian. Ya adik-adik. Nah, berikutnya dikatakan begini adik-adik. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, artinya orang yang menganggap dirinya bijak, pasti dia segala sesuatu dia mengambil keputusan sendiri. Karena dia merasa dia bijak. Ya adik-adik, aku tahu kok, aku tahu. Nah, kembali lagi. Ya, kalau kita menganggap diri kita sendiri bijak, itu berteman dengan kata sombong. Ya, kita merasa diri kita sendiri bisa. Ya, adik-adik. Nah, kembali lagi, harus mengandalkan Tuhan. Dikatakan takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan itu bukan seperti takut kepada hantu atau takut kepada orang jelek, ya. Takut kepada Tuhan itu artinya adik-adik, segala sesuatu kita doa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita melihat sebuah tantangan dalam hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Ya adik-adik ya, nah itu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita contoh nih, ada orang yang mengajak kita untuk melakukan dosa. Nah kita teringat sama Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi artinya takut sama Tuhan itu bukan berarti Tuhannya serem. Takut sama Tuhan artinya karena adik-adik semua mengasihi Tuhan. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah oleh karena itu dikatakan, dan jauhilah kejahatan. Nah, kejahatan itu tidak bisa kita hindari, selalu ada di mana-mana. Tetapi pilihan adik-adik semua, adik-adik teens yang terkasih adalah menjauhi kejahatan itu. Ya, contoh, ya adik-adik, ketika ada racun dan madu, ya, kalian berhak untuk memilih untuk meminum madu. Ya, kalian tidak meminum racun karena kalian tahu racun itu tidak baik buat kesehatan. Nah, ada kejahatan, ada kebenaran firman Tuhan. Pilihan kalian adalah untuk memilih kebenaran firman Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu selalu ada di mana-mana, adik. Kalau di dalam firman Tuhan begini, ada contohnya adik-adik. Kalau orang menanam gandum, selalu ada tumbuh rumput, ilalang. Tapi nggak pernah ketika orang nanam rumput atau ilalang tumbuh gandum. Artinya di tengah-tengah kebaikan pun selalu ada kejahatan. Nah, kalian berhak, kalian punya keputusan sendiri, ya. Kalian berhak untuk memilih menjauhi kejahatan itu. Ya adik-adik, kalian memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan kita, perjalanan kehidupan kita adik-adik. Hari ini, apapun yang menjadi keadaan kita, mulailah, awalilah dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan selalu teringat akan kebaikan Tuhan. Ketika kalian belajar, berdoa. Ketika kalian ingin sekolah, kalian juga berdoa. Dan jangan lupa, berdoalah buat orang tua, berdoalah buat adik, berdoalah buat sekeliling kalian, berdoa buat keluarga kalian, ya. Karena nggak bayar berdoa, tapi doa orang benar, dikatakan firman Tuhan, benar, besar kuasanya, adik-adik. Nah, itu aja yang boleh kakak bagikan sharing pada sore hari ini adik-adik. Di tahun yang baru ini, saya percaya kalian semua mengalami kebaikan dan sukacita Tuhan. Yang masih liburan, selamat liburan. Yang sudah selesai liburan, yuk sama-sama kita memulai hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, oleh karena itu ketika kita bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan diluruskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu di dalam Amsal 3 ayat 5-7 Tuhan. Biarlah kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri. Dan kami akan mengakui pribadi-Mu Tuhan.
di dalam setiap perkataan kami, pikiran kami, maupun perbuatan kami. Oleh karena itu Engkau akan meluruskan jalan kehidupan kami. Masa depan kami, cita-cita kami ada di tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, pikiran kami sungguh terbatas Tuhan, untuk mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan kami, di depan nanti Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang melebihi batas kemampuan kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, adik-adik teens yang ada di rumah, kakak adik mereka, keluarga besar mereka, papa mama mereka, semuanya Tuhan Yesus ada di tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik teens yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.